Mari sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Baik anak kami semua, mari kita akan mulai belajar pada hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami semua, walaupun kita dalam belajarnya hari ini masih tetap daring, tapi harus tetap semangat, tetap rajin dalam melihat dan mendengarkan materi yang akan Bapak sampaikan. Mari kita dengarkan materi prakarya pertemuan ketiga berikut ini. Selamat menyaksikan. Anak-anak kami semua, dalam pertemuan yang ketiga kali ini, khusus untuk kelas 9, materinya adalah praktik membuat kerajinan dari bahan keras. Jadi anak kami semua dalam pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama, membuat rancangan produk kerajinan bahan keras alam yang benar. Yang kedua, memilih dan teknik pembuatan produk kerajinan bahan keras alam dengan tepat sesuai dengan hasil. Jadi oleh karena itu di rumah nanti anak-anak kami semuanya bisa dipraktekkan dari hasil produk yang akan kita pilih. Lingkup materi pada hari ini adalah membuat rancangan kerajinan. Yang kedua, menentukan alat dan bahan. Yang ketiga, menentukan teknik. Contoh-contoh kerajinan bahan keras alam sederhana. Yang pertama, terbuat dari bambu. Jadi bambu itu bisa dibuat dengan teknik seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah bambu yang bisa dibuat untuk tempat pulpen, yang kedua tempat lampu, yang ketiga untuk bunga hias di meja. Dan ini adalah semuanya dalam bentuk potong sambung. Yang kedua dari rotan. Kita ketahui rotan juga adalah bahan serat keras yang bisa digunakan untuk membuat bingkai kaca. Yang kedua adalah tempat bunga atau pot bunga yang terbuat dari rotan, dan ini pun bentuknya potong sambung, dan ada juga bentuknya di ayam. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dari kayu atau ranting kayu yang bisa juga kita buat dalam beberapa kegiatan, dan ini bisa kita ranting ini walaupun namanya ranting tapi bisa kita bentuk bahan-bahannya seperti pada gambar ini, tempat bunga, bingkai foto, yang ini juga bentuknya potong sambung dan dilem. Serta dalam pembuatan ini tentunya kita tetap memperhatikan kerapian dan kecantikan dari hasil bingkai dan pot bunga yang kita buat. Tahapan-tahapan pembuatan kerajinan bahan keras alami. Ini adalah tahapan yang harus kita perhatikan agar anak-anak kami semua bisa melakukannya di rumah. Yang pertama, membuat rancangan ide dan alasan memilih kerajinan. Jadi tentukan alasannya kenapa memilih rancangan seperti itu. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Alat-alatnya disiapkan dan bahannya juga ditentukan. Nah, yang ketiga,
membuat kerajinan sesuai rancangan. Jadi kerajinan yang kita bentuk itu harus kita rancang dari awal dulu. Nah, bentuknya bagaimana? Setelah itu kita rancang. Yang keempat, tahapan penyelesaiannya. Jadi tahap penyelesaian ini harus juga kita rancang sehingga nantinya hasil karya yang kita bentuk itu dengan hasilnya maksimal. Artinya yang kita lakukan dan kita kerjakan itu betul-betul sebuah hasil karya yang memang bermanfaat buat kita. Selanjutnya ini latihan buat kami semua. Buatlah gambar rancangan karya di kertas dengan rapi sehingga akan menampilkan karya yang indah dan kualitas yang bagus. Ini dikerjakan di kertas anak ya. Baik anak kami semua, demikian pembelajaran pertemuan ketiga kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan buat anak-anak kami semua. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.